Ya, 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 ya. Jujur berarti. Baik, kita mereview kembali ke belakang, kemudian kita akan masuk ke yang belum selesai. Jadi setiap kehidupan itu ada konglomerat dan ada kolom melarat. Penampakannya memang konglomerat dunia, ya, orang yang punya segala-galanya. Bayangannya orang konglomerat itu kan rekeningnya gendut. Di akhirat kita juga punya rekening. Kalau di dunia rekening kita isinya, seandainya isi rekening dunia kita ini melimpah 5 triliun misalnya, seandainya, mimpi dulu aja, boleh. Kita mau ngapa-ngapa, sudah urusan ini selesai semuanya. Itu konglomerat dunia. Konglomerat akhirat sama. Siapa yang rekeningnya banyak, selesai urusan. Ya. Di dunia kita boleh punya beberapa rekening, isinya ya satu, itulah aset. Kalau di akhirat kita punya 2 rekening. Setiap orang diberi 2 rekening. Asetnya cuma 2. Kalau di dunia aset yang satu, walaupun beberapa rekening, tapi di akhirat rekeningnya 2. Yaitu rekening baik dan rekening buruk. Rekening pahala dan rekening dosa. Ini mereview kemarin. Rekening itu nanti akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Rekening itu akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Setelah melalui proses yang sangat panjang, audit, hisab, yang melelahkan. Ya, orang kalau sudah diaudit oleh Allah, itu bukan audit harta, bukan. Salah satu dari audit Allah adalah harta. Kalau audit di dunia hanya yang kelihatan-kelihatan, dia tidak mampu mendeteksi harta yang disembunyikan. Maka banyak orang yang sekarang punya harta disembunyikan di mana? Di bank-bank, bukan banknya bank pribadi, tempat tidur, di bunker. Karena kalau disembunyikan di bank konven atau bank profesional, ketahuan. Atau keluar negeri, nggak terdeteksi oleh PPATK. Atau di bawah tempat tidur, atau di bunker pribadi, supaya nggak ketahuan dan auditor tidak mampu mendeteksi itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengaudit tidak ada yang tersembunyi, ya, tidak ada yang tersembunyi. Mau disembunyikan model apapun ketahuan, dan semua diaudit, masalah harta, masalah kegiatan, masalah ibadah, 24 jam diaudit oleh Allah Ta'ala, yang disebut dengan hisab. Setelah itu baru tahap berikutnya, audit selesai, sebelum masuk ke penimbangan mizan. Itu ada tahapan yang harus dilalui, yaitu sosialisasi. Yang tahap yang pertama adalah tahap hisab, atau yang kita sebut dengan audit.
Kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu sosialisasi. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu mizan atau timbangan. Sebelum masuk tahap berikutnya, yaitu timbangan. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena ini akan terjadi suka atau tidak. Ada saat saya nggak mau diaudit, boleh. Karena ada orang-orang yang tidak diaudit. Enak betul dia nggak diaudit. Kalau dia rombongan umat Islam, ada orang Islam yang tidak diaudit oleh Allah Ta'ala. Lewat dia. Nggak di auditor, nggak diperiksa oleh Allah Ta'ala. Tapi orang yang tidak diaudit itu jumlahnya dia nggak banyak. Orang yang tidak diaudit itu jumlahnya cuma 70.000 orang. Ini bebas visa. Bebas visanya. Lolos dari audit. Berapa jumlahnya? 70.000 orang. Pingin diaudit sama Allah apa pingin bebas audit? Semuanya kepingin. Ketika Rasulullah mengumumkan 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adabin. Beliau mengatakan orang-orang yang bebas audit, bebas hisab, dia berjumlah 70.000 orang. 70,000. Dia prosesnya tol. Pada masyarakat kumpul, semuanya audit, dia langsung lewatin tahap audit, lewatin tahap sosialisasi, lewatin tahap timbangan, lewatin neraka, terus langsung surga. Janji Nabi jumlahnya berapa? 70.000 orang. Begitu Nabi mengatakan begitu, beliau masuk ke dalam rumah beliau, karena rumah beliau dan masjid itu gandeng, masuk ke rumah. Sahabat Nabi pada kasakusuk, hebat benar ini. Orang ini mungkin yang pagi sore siang malam ibadah, mungkin infak zakatnya gede, mungkin. Terus begitu Nabi masuk lagi, Nabi mengatakan, tanya siapakah mereka itu 70.000? Kan penasaran. Siapakah mereka? Ada yang masuk nggak kira-kira di sini? Pak Rasid, masuk nggak Pak Rasid? Tahu. Ini 70. Ada nggak kita di sini? Pede banget. Ya. Saya ini yang nggak berkamar aja karena panjang, hadisnya panjang. Nah ini dia. Tafsilul hadis. Nah ini dia. Ini langsung ke titik ini dia. Mereka itu adalah semua berharap. Banyak pada ke 70.000 ini. Kalau 70.000 dari penduduk Kedung Meneng, masuk mungkin kita.
70.000 dari majelis taklim di Bandar Lampung mungkin masuk, peluangnya ada. Tapi 70.000 dari umat Islam dari zaman Nabi sampai hari kiamat, makin tipis saja harapannya. Mereka yang punya kriteria ini mau tahu atau tahu banget? Nah, mereka itu punya kriteria 4. Yang pertama, la yastarqun. Yang kedua, la yatatawwarun, la yatatayyarun. Yang ketiga, la yaktamun. Yang keempat, yatawakkaluna ala rabbihim. Yang pertama adalah la yastarqun. Orang yang tidak minta diruqyah. Ruqyah dong. Ruqyah dong. Ustaz, apa memang ruqyah itu nggak boleh, tak? Sehingga sampai kena pasal yang tidak pernah minta diruqyah. Ruqyah itu kan bahasa kitanya jampi-jampi. Nggak pernah minta jampi-jampi. Ruqyah itu kan pengobatan alternatif. Di rumah sakit, dokter angkat tangan. Rumah sakit tipe C, tipe B, tipe A, dokter angkat tangan. Apalagi di klinik angkat tangan. Obat-obat herbal angkat tangan. Kayaknya ruqyah ini. Atau penyakit-penyakit yang di luar gangguan medis. Ruqyah itu memang ada 2. Satu ruqyah syar'iyyah, yang kedua ruqyah ghairu syar'iyyah. Ruqyah itu nama lain kita adalah jampi-jampi. Jadi jampi-jampi itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh atau dilarang. Jampi-jampi yang dilarang adalah jampi-jampi yang mengandung unsur syirik. Dan jampi-jampi yang tidak dilarang adalah yang tidak campur sari. Tidak campur sari itu ya murni. Itu tidak melanggar syariat Allah. Yang melanggar yang mana batasannya? Yang pertama, kalau kita nggak mampu mendeteksi, tidak mampu mendefinisikan ini ruqyah yang baik atau yang tidak baik, kita lihat dulu perform siapa yang meruqyah. Gampangnya gitu. Itulah langkah pertama adalah siapa yang meruqyah. Siapa yang meruqyah. Kalau perform yang meruqyah itu orang yang tingkat kesolehannya merah, punya catatan-catatan yang tidak baik, atau banyak pelanggaran-pelanggaran, atau tipuan-tipuan. Ada orang yang kelihatan yang baik tapi tipu-tipuan. Itu sebaiknya tidak dilakukan karena nanti akan muncul tipuan-tipuan. Nah, kita nggak tahu dia nipu apa enggak. Kalau yang tipu-tipuan itu, yang tipuan dia mungkin melakukan yang benar. Ruqyahnya betul, tapi ditambah dengan tipu-tipu. Saya nggak sebutkan namanya. Contoh seperti yang rambutnya gondrong, pakai jubah, sorban, pakai congkok yang gede. Tapi ruqyahnya benar dengan bacaan doa, sholawat, baca Quran. Tapi tipu-tipu, pakai atraksi sulap-sulapan, selip-selipan. Ya, viral juga. Seolah-olah orang penyakitnya dipindah ke kambing, terus kambingnya kelotok-kelotok. Pindah ke ayam. Dengan bacaannya bagus. Ayamnya mati. Pakai telur, dibuat telur. Telurnya dibuka, isinya jarum, darah. Jadi hati-hati.
keluar ke pasien, wow, hebat ini Pak Ustadz. Ada nggak yang begitu? Itu penipu namanya. Dan itu semua dibongkar habis sama pesulap merah. Itu bukan, kalau ada penyakit bisa dipindah. Fakultas kedokteran tutup, farmasi tutup, rumah sakit tutup. Mati akal sehat aja. Dan sebenarnya akal sehat juga nggak nerima itu, apalagi akal yang nggak sehat. Akal sehat itu malah, tapi kadang-kadang yang datang ke situ banyak pula. Waktu muncul Ponari Sweet, Ponari Pokari, ya, berapa ribu orang setiap hari hanya datang ingin dapat berkahnya batu tiban, batu sawah, dicelupin sampai kaya raya. Akal sehat aja nggak nangkap, secara agama juga nggak boleh. Tapi yang datang untuk berobat nggak bisa dibendung lagi jumlahnya. Bukan masalah ikhlas nggak ikhlas infaknya, tapi jangan melakukan pengobatan-pengobatan yang secara nalar laboratorium itu tidak masuk akal, karena akan terdapat tipu-tipuan. Contoh yang menggunakan keris petir, ya Allah kali, keris petir yang pakai alat keris petir, keris itu kalau ditaruh ke tubuh pas daerah yang sakit muncul api, petek. Kemudian dideteksi pakai keris petir, petek. Ini daerah yang berarti di sini. Untuk ada pesulap merah, itu penipuan. Itu keris bukan keris petir, tapi keris mainan anak-anak TK dan PAUD. Dikibulin untuk pasien-pasien yang seolah-olah itu adalah sarana mengobati, mencari, mendeteksi penyakitnya ada di mana. Dikeluarin kosong, dikeluarin paku isinya. Itu juga penipuan. Tapi yang tertipu banyak betul. Pingin sehat. Orang pingin kaya tapi nggak mau kerja. Datanglah ke Kanjeng Dimas. Ada yang kesana nggak? Sekesek duit, sekesek cincin, berapa ribu orang yang jadi korban. Jenderal, pejabat, pengusaha, orang-orang miskin menggandakan uang. Akal aja nggak bisa menerima. Banyak. Akhirnya kan ketahuan bohongnya. Jadi hati-hati yang nggak masuk akal. Itu walaupun pakai jubah, pakai sorban, jenggot panjang, jidat hitam, mantra-mantra, pakai ayat-ayat sholawatan, itu alat untuk menipu semuanya. Maka hati-hati dengan ruqyah. Pertama melihat orangnya, orang soleh atau orang salah. Kalau sholat aja nggak pernah ke masjid, laki-laki, ya, mohon maaf, laki-laki itu kalau ingin dikatakan baik, laki-laki yang soleh, sholatnya harus ke masjid. Saya kan juga sholat di rumah. Oh, berarti bukan laki-laki yang soleh, tapi laki-laki yang solehah. Laki-laki yang solehah itu yang kayak mana? Yang kalau siang namanya Yanto, kalau malam namanya, kalau siang namanya Dewa, kalau malam namanya, itu dalam terminologi syariat laki-laki yang. Kalau udah kelihatan dia nggak ke masjid, sudah tutup buku, cari yang lain.
Itu dari langkah pertama. Nah, kalau kita mampu melihat bagaimana modusnya, baru kita bisa menilai. Yang kedua, apakah ada campur sari? Doa-doa baik, kemudian baca Quran, kadang-kadang suruh sholat malam, suruh puasa, tapi dicampur dengan ada kembang seikat, kembang tujuh warna, ayam apa? Cemani, yang pernah ngalamin ini. Itu jebakan Batman itu namanya. Itu jebakan Batman. Nggak perlu pakai itu komen komit nanti, apalagi si pengerupiahnya membaca doa-doa yang MG, mak jelas. Begitu baca Allah, terus tiba-tiba sudahlah. Pokoknya sesuatu yang tidak jelas dan tidak rasional itu sudah nyaris 90% lebih itu tidak syar'i. Nah, apalagi tadi sudah orangnya nggak jelas, doanya nggak jelas, semuanya bermasalah, langsung tinggalkan. Karena orang yang melakukan minta diruqyah atau dijampi-jampi dengan cara itu sudah dicoret namanya dari 70.000 orang. Sudah tidak termasuk 70.000 orang. Berarti harus melalui proses umum. Ini yang bebas visa, yang tol jalannya. Adalah 70 orang. Yang kedua, la yatatayyarun. Ini kayaknya nggak ada yang lolos ini. Kecil kemungkinan. La yatatayyarun itu la yatasya'amuna min al-umuri awul ya. Orang-orang yang tidak meyakini dan tidak meyakini, tidak mempercayai kabar burung. Toy itu burung. Apa kabar burung itu? Namanya kabar burung. Burungnya siapa? Burung apa namanya? Di mana burungnya? Contoh misalnya, jika di rumah ada kupu-kupu, biasanya itu tandanya ada, nah, nggak masuk itu. Yang yakin ada kupu-kupu berarti ada tamu, nggak masuk. Ya, meyakini biasanya kalau ada hajatan, mau ada hajatan, sang tuan rumah ikhtiar dengan menjemur sidi pengantin di atas gending. Untuk apa itu? Untuk apa? Nolak hujan, nggak masuk, nggak masuk 70.000. Kan ikhtiar Ustaz. Mudah-mudahan hujan tidak diturunkan di sini. Emang malaikat takut melihat sini? Nah, minggir. Malaikat. Itu rasionalnya nggak nerima. Pak RT-nya nggak terima itu. Memperburuk keindahan, memperburuk suasana. Apalagi malaikat, apungunan. Apalagi yang pakai jambi-jambi pawang tolak hujan. Dia sendiri kehujanan. Hujan kok ditolak. Ini mirip dengan waktu zaman Porkas dan SD-SB. Sampai orang nggak tahu mana yang gila. Ada orang jelas-jelas ODGJ. Ditanya, yang keluar nomor berapa? Yang gila siapa sebenarnya? Jadi bingung orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa jadi konsultan. Ini yang gila, yang tanya, yang menjadikan dia, yang apa yang gila itu sendiri. Dunia ini kalau nggak ada aturan pakem dari Quran dan hadis, wah sudah gila semua orang ini.
Untung ada yang batasi nama Allah. Tahu jangan kabar buruk, mitos, apalagi yang bintang Virgo, bintang Aquarius, bintang Pisces, bintang percaya dengan itu nggak masuk. Bapak-bapak yang ngedriver sopir kendaraan lewat hutan, jembatan yang sepi, itu biasanya ngapain? Langsung toleng. Maksudnya apa? Permisi, bah ya, saya mau lewat, nggak masuk 70.000 orang. Emang klakson nggak boleh, Ustaz? Siapa yang larang? Siapa yang larang klakson? Memang jemur oksigen di atas genting nggak boleh, Ustaz? Siapa yang larang? Dalam Islam nggak dilarang. Cuma jangan melibatkan keyakinan itu. Mau jelemur baju, celana di atas genting, itu masalah pribadi lah. Biar cepat kering. Beda dengan tadi. Artinya klakson di jembatan, klakson di hutan, klakson di jalan sepi, di tikungan, silakan. Tapi innamal a'malu binniyat. Jadi yang membedakan itu hanya itulah yang disebut dengan akidah. Jadi akidah itu dia tidak kelihatan, karena akidah itu pekerjaan hati. Tapi kalau dosa ya gede banget. Maka Allah nggak suka dengan keyakinan seperti itu, karena itu sesat dan menyesatkan. Maka orang-orang yang akidahnya terkontaminasi dengan syirik itu berat ya. Ustaz, kan kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan setelah ini jadi tahu. Tapi ketika dia masih melestarikan, karena memang tradisi dan budaya yang kaitannya dengan mitos. Mitos itu kata nenek moyang. Neneknya siapa? Moyangnya yang mana? Kalau itu masih menjadi dasar untuk melakukan tindakan atau tidak, maka dia langsung di blacklist dari 70.000 orang yang tidak mungkin menjadi punya kartu spesial di akhirat. Nggak masuk. Langit tahun dia mirip-mirip dengan mitos, tetapi dalam pengobatan tertentu, seperti minum kencing kuda, seperti Al-Kai itu menghilangkan sakit dengan tato dengan besi yang dipanaskan. Kemudian itu zaman dulu memanaskan besi, ditempelkan di kulit dengan harapan ini bisa menyembuhkan. Itu juga dilarang, karena keyakinan yang tidak ada sumbernya. Ya tawakkaluna ala rabbihim, sifatnya orang-orang itu yang terbebas dari bentuk-bentuk keyakinan yang tidak benar adalah orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah Ta'ala. Mau seperti apa, mintanya juga hanya kepada Allah ya. Minta doa kepada orang boleh, tapi lihat-lihat orangnya, karena kalau orang soleh pasti insya Allah dikabulkan. Tawakalnya hanya sama Allah. Tawakalnya sama Allah. Dikasih sembuh, alhamdulillah. Belum dikasih sembuh, alhamdulillah. Karena sakit bagi orang mukmin itu baik. Sehatnya orang mukmin baik, sakitnya orang mukmin juga baik. Karena sakitnya orang mukmin itu manfaatnya banyak. Banyak dosa yang digugurkan oleh Allah karena mukmin. Karena dia bertawakal sama Allah Ta'ala, karena dia berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada ini, proses hisab, kemudian audit,
kemudian langsung ke sosialisasi, dan orang-orang bisa cur-hancur di sini dengan sosialisasi. Sebelum masuk di timbang amalnya, akan audit selesai, berapa nilai timbangan aset rekening pahala dan rekening dosa sudah diputuskan. Nih, jadi baru masuk proses sebelum ditimbang, maka disosialisasikan dulu. Kalau masih ada yang tercecer hubungan sosialnya, saudara-saudara, apakah orang ini sudah bisa masuk ke tahap berikutnya? Wah, seluruh dunia pada membuka lembaran. No, saya protes, saya gugat. Saya dulu pernah ditipu sama dia. Katanya dikasih traktor, batal. Saya pernah ditipu, saya pernah dizalimi, saya pernah di PHP-in, saya pernah disakiti, saya pernah yang menggugat. Siapa yang menggugat diproses sama Allah, ya betul, sesuai, maka harus diselesaikan. Yang belum selesai urusan manusia, yang belum selesai di persidangan pengadilan dunia, akan diselesaikan di pengadilan akhirat. Dan pengadilan akhirat tidak ada lagi orang mau main tipu. Karena pengadilan akhirat itu pengadilan yang membuka CCTV yang dilihat oleh manusia dan yang tak dilihat oleh manusia, yang tersembunyi maupun yang ada di dalam hati. Dibuka lembaran itu semua, nggak ada yang mau lagi mengingkarinya. Ya. Yang ketahuan oleh orang atau yang nggak ketahuan. Kamu dulu di pasar pramuka ngapain? Itu misalnya. Kamu dulu kuliah apa enggak? Nggak bisa membantah lagi. Nggak ada ribut-ribut masalah itu semua. Asli atau palsu. Di dunia mah selesai nggak selesai ya nggak tahu judulnya. Di akhirat nggak bisa lagi menghindar. Videonya ada. Dokumentasi file-filenya lengkap dengan gambar-gambarnya. Mau lari kemana? Nah, itulah. Nanti prosesnya adalah dikurangi. Dia punya aset pahala, maka diambil. Nih, dia punya rekening pahala. Ambil, diberikan kepada yang menggugat, diberikan pada yang menggugat sekadar dan sudah ditakar oleh Allah Ta'ala. Gugatannya cocok, ada, BB-nya ada, langsung diberikan. Yang menggugat satu RT diberikan ke semua satu RT. Yang menggugat satu provinsi dapat jatah semua. Kalau ada yang menggugat se-Indonesia Raya, harus diselesaikan. Kalau masih ada. Jika aset pahala sudah tidak ada lagi, yang protes dan yang menggugat masih banyak, kalau di dunia mah selesai. Pilot, terserah kau menggugat, sudah tidak ada lagi jalan keluarnya. Udah nggak akan lagi mau dibagi-bagi. Itu kalau di dunia. Di akhirat mau dipilotkan nggak bisa. Terus gimana saya belum dapat ya Allah. Masih ada celah. Aset nggak ada lagi yang diberikan, aset pahala. Langsung Allah nanya, kau punya dosa nggak? Ada nggak manusianya nggak punya dosa? Ada ya Allah. Mana dosamu? Diberikan kepada tergugat tadi. Mana dosamu? Karena yang untuk memberi tadi sudah nggak ada. Dosa-dosa orang yang diambil. Yang punya rekening tadi lemes, meletak sudah. Rekening pahala zon, rekening dosa nambah terus sampai
bukan sudah tidak ada lagi. Nah, baru proses mizan, timbang. Udah, kalau sudah ditimbang, udah pasti, udah kejomplang. Sudah, jurusannya mau udah jelas. Yang ditimbang, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Mereka yang berat timbangan pahalanya beruntung. Berat timbangan pahalanya beruntung, jurusannya surga. Wa man khaffat mawazinuhu, yang ringan pahala, timbangan amal soleh atau pahalanya ringan, mereka rugi, jurusannya neraka. Langsung menjurus ke neraka. Mereka yang tidak ditimbang, yang 70.000 lagi, langsung jurusannya surga. Orang kafir juga nggak ditimbang-timbang lagi, nggak diaudit. Orang kafir nggak ditimbang, nggak diaudit, tapi jurusannya neraka. Ngapain ditimbang? Ngapain diaudit? Nggak punya apa-apa. Beda dengan yang 70.000 nggak ditimbang, nggak diaudit, jurusannya surga. Cuma 70.000 orang. Nah, mereka yang sudah ditimbang langsung diberikan progres berupa pernyataan. Kalau ini berupa piagam dari seluruh laporan-laporan, catatan kalau ini ijazah akhirnya surga atau neraka atau tengah-tengah. 3 dokumen diserahkan oleh Allah Ta'ala. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Langsung penerimaan sertifikat diserahkan oleh Allah dengan tangan kanan dan dari depan serta sebelah kanan. Begitu terima sertifikat dari sebelah kanan, sudah tahu putusannya, tertulis surga. Apa yang dilakukan dari sebelah kanan dengan tangan kanan, dan dia tahu hasilnya surga. Keliling-keliling, langit-langitnya. Videonya ada itu di surat Al-Ma'arij ada, di surat Al-Haqqah juga ada. Mereka umqra'u kitabiyah. Alhamdulillah, senang, bahagia, sambil berteriak-teriak seperti itu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Untung aku percaya dengan hari akhir ini. Untung aku yakin ini pasti ada. Ternyata betul, benar, alhamdulillah, nggak nyesel aku dengan keyakinan imanku dulu supaya bahwa ini akan terjadi. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Putusannya surga. Ridho Allah dengan apa yang aku lakukan di dunia. Itu episode pertama. Sementara mereka yang setelah ditimbang, timbangan amal rekening dosanya dominan, amalnya tinggal dikit, rekening asetnya dikit, pahala langsung. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Mereka yang menerima sertifikat itu dari kiri dan dari arah belakang dengan tangan kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, nggak usah terima ini, nggak apa-apa, nggak usah ada ini, nggak usah ada proses, udahlah, nggak usah ada kebangkitan, penyesalan ada, yang ada hanya ya laitani, nggak usah pakai ini ya Allah, udahlah, sudah cukup. Walam adri ma hisabiyah. Aku nggak nyangka kalau ini akan terjadi seperti ini, nggak nyangka, nggak terpikirkan kalau ini akan terjadi seperti ini.
Itu yang keluhan-keluhan. Walam adri ma hisab ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, putusannya kenapa begini? Ya Allah, kenapa begini putusan? Kadang sudah neraka putusannya. Ya laitaha kanatil ma aghna anni maliya. Ya Allah, gak ada guna hartaku di dunia banyak betul, gak ada gunanya. Maaf, halaka anni sultaniyah. Jabatan juga gak guna, jabatan gak guna, gak guna. Penyesalan. Fulu fakullu, lagi ngelamun lagi nyesel gitu. Langsung malaikat diminta oleh Allah, seret, tarik, langsung rantai-rantai besi yang sebesar dan panjangnya sepanjang 70 hasta, 35 meter, dikalungin sama orang itu. Summal jahim sallu, seret ke neraka, masukkan ke neraka jahim. Seret, gak mau, seret dia. Tarik sampai di neraka, ditanya pula sama penjaga neraka. Ya maksyaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum. Ditanya sama malaikat, panjang itu, videonya banyak ada juga. Oh, ngapa kok sampai ke neraka begini? Ngapa kok masuk neraka kayak gini? Bukankah dulu kau pernah ada nggak orang yang menyampaikan informasi tentang pertemuan hari ini akan terjadi, hisab akan terjadi, jumpa Allah akan, nggak pernah dengar apa kalian? Ditanya sama malaikat, mereka menjawab, qalu syahidna ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu, yang apa jemaah? Kafirin. Iya, saya dengar, saya tahu itu. Saya menyaksikan bahwa ada informasi tentang ini itu sudah pernah saya dengar, tapi saya lalai. Sudah menyesal. Kan Allah sudah bilang, silahkan mau tertawa tertiwi di dunia, mau ketawa tertiwi, mau happy, mau nggak sholat, mau berbuat seenaknya, lakukan. Ikmalu masyitu, kata Allah. Tapi ditutup dengan wala yalumanna illa nafsa. Tapi jangan nyesel ya. Silahkan, kamu ngapain, nggak ada yang larang. Kalaupun larangan nggak dihiraukan, perintah nggak dilanjutkan, silahkan. Allah kasih tahu, wala yalumanna illa nafsa. Jangan nyesel ya. Gitu. Selesai. Tapi penyesalan akan terjadi. Kita kembali bahwa mizan sertifikat yang dominan baik surga langsung berangkatnya, sertifikat yang neraka juga sudah ada. Ada orang-orang yang tasawuf, juga berulang kemarin mereview, sama 50-50 ditimbang sama antara aset pahala dan dosa, dia ada di tengah-tengah. Setelah melalui proses as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, diputuskan orang-orang yang sama timbangannya antara pahala dan dosa, dipending. Dia tidak masuk surga dan juga tidak masukkan ke neraka. Di surat Al-A'raf juga sudah disampaikan itu semua oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya tuh mau. Semua ada yang saya baca. Surat Al-A'raf ayat 46. 46-47. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم
ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Banyak yang ditunda untuk masuk surga. Mereka sampai kapan, berapa waktu yang lama, hanya Allah yang tahu. Ketika mereka melihat ke surga, nengok ke surga, Masya Allah, beruntung ya kalian, selamat, mudah-mudahan aku juga bisa masuk surga. Berangan-angan, kepingin masuk surga, tapi belum diizinkan Allah Ta'ala. Begitu wa idza surifat absaruhum, begitu dipalingkan oleh Allah, karena dia nggak mau memalingkan ke kiri, karena tahu suasana di neraka itu, tahu dipaksa oleh Allah untuk melihat ke kiri ke neraka, melihat suasana neraka yang mengerikan itu tadi. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang zalim. Nangis, menyesal, tapi dia tidak masuk neraka. Jadi sudah berapa lama baru putusan Allah, silahkan masuk surga. Tapi sudah belakang-belakangan, akhir-akhir. Ya, ini mudah-mudahan kita masuk ashabul jannah, masuk penghuni surga, amin. Nah, kita kembali ke sini. Sudah kemarin rekening buruk sudah masuk ke timbangan, baru timbangan pemberian sertifikat. Sudah. Nah, ini sudah kemarin saya review sedikit bahwa dosa-dosa kita ini akan dilihat oleh Allah. Peluangnya cuma dua, diampuni atau tidak diampuni. Kalau dilihat, semua tercatat dan dilihat. Yang jadi masalah, diampuni oleh Allah atau tidak diampuni oleh Allah. Kita ingin pasti semua orang berharap dosa itu diampuni. Ya, semua orang berharap supaya tidak pecah. Tutup dulu. Semua berharap diampuni oleh Allah. Walaupun ada yang kedua yang tidak diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah itu ada dua situasi. Bagaimana cara dosa kita diampuni? Langkahnya itu juga sudah kemarin. Yang pertama cuma dua langkah supaya dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Langkah yang pertama adalah ini, bagaimana cara menghilangkan al-istighfar wa taubah. Langkah pertama adalah supaya tidak memberatkan timbangan, ya, istighfar dan taubat. Ini aja yang dibutuhkan. Nggak pakai duit, nggak pakai dana, istighfar dan taubat. Kalau mau diampuni. Kalau mau diampuni. Kalau mau dikunolkan, diputihkan sama Allah, lakukan ini. Lakukan istighfar dan taubat. Tapi ini dosa yang keterkaitannya, hubungannya sama Allah. Kalau dosa kita sama Allah, lakukan ini. Istighfar dan taubat. Karena Allah sudah memberitahu, peluang dosa diampuni itu ada, dimaafkan itu ada. Jangan dibiarkan saja. Syaratnya cuma satu, yang dua. Yang pertama adalah istighfar dan taubat. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan ya Muhammad. Ini sampai dengan kata-kata, walaupun Allah nggak minta disampaikan, tetap disampaikan. Tapi Allah ingin menekankan pernyataan ini. Sampaikan ya Muhammad kepada hamba-hambaku
bahwasanya aku Allah Ta'ala adalah zat yang akan mengampuni dosa-dosa. Ya, tentu harus ada upaya supaya dosa diampuni. Ajukan proposal, minta ampun sama Allah, ngaku salah, dengan kata kalimat terserah, mau pakai astagfirullahaladzim, mau pakai ya Allah ampuni aku ya Allah, atau mau agak sedikit lebih enak, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Lagi masak, sreng, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Lagi nyuci, meres-meres, astagfirullah. Begitu. Jangan pas ngomong astagfirullah lagi masak goreng tempe sama sayur, astagfirullah. Lagi masak daging, enggak. Astagfirullah. Jadi itu istighfar. Hanya itu aja udah. Banyak-banyakin Allah ampuni, lewat itu. Ngaku aja salah. Jangan kayak belis. Belis itu salah tapi nggak ngaku, kan kurang aja. Belis bahkan ngakunya bener kan. Ini jangan kemana-mana. Dia belis itu kan begitu, ketika di surah Allah, usjudu li Adam, semua harus sujud sama Adam karena sudah kalah sayembara. Fasajadu, semuanya sujud, malaikat pada sujud semua, illa iblis. Belis nggak mau sujud, nah semuanya sujud. Dia pekengkeng. Apa pekengkeng bahasa Indonesia? Pekengkeng. Pekengkeng. Nah, itulah nanti tanya gitu. Ditanya sama Allah. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Iblis, ngapa kau nggak sujud? Aku suruh sujud, kau nggak mau sujud. Kenapa itu? Ditanya sama Allah Ta'ala. Jawabnya Iblis apa? Qala ana khairun min. Aku lebih mulia daripada Adam. Kafir. Aku lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Kok bisa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Orang mulia masa harus sujud sama orang rendahan? Jawab Iblis gitu. Kau ciptakan aku dari api, sementara aku ciptakan Adam dari api, lebih mulia dari tanah. Sejak kapan? Pertanyaannya, siapa yang mengatakan api mulia lebih mulia? Ini kan alasan yang dibuat-buat yang sebenarnya bukan alasan. Maka biasanya orang-orang munafik, orang-orang kafir itu cari alasan, dia pengusaha alasan. Yang alasannya nggak masuk, dimasukin. Dia bukan yang benar, tapi ngaku-ngaku ini benar. Itu munafik dan belis. Jadi Allah ciptakan api dari tanah, itu nggak ada perbedaan. Hanya nggak ada perbedaan. Yang membedakan adalah ketakwaan. Tapi belis ini kan ngaku salah, ngakunya benar. Sudah nggak nurut, sudah salah. Yang diaku adalah ini yang benar, memaksakan sesuatu yang salah. Manusia dan jin itu sudah Allah berikan potensi benar dan salah itu sudah ada. Sejak dilahirkan, itu Allah sudah berikan chip, tanamkan chip pada manusia itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, sudah dibekali sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lain, makhluk malaikat ataupun binatang. Dia nggak sekolah pun sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk. Itu orang ngejogrok, orang nggak sekolah pun bisa beda baik buruk. Apalagi ditambah dengan sekolah, belajar lebih tajam lagi. Jadi potensi untuk baik itu udah ada.
Ini yang jadi masalah kan orang-orang yang mirip-mirip Iblis, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, tapi yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Iblis itu. Sifatnya Iblis kan gitu. Dia tahu yang benar itu harusnya ikut perintah Allah, sujud, tapi dia katakan nggak benar itu. Yang benar adalah yang ini, yang salah. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, itu sifatnya Iblis. Akhirnya Allah kesel, marah. Ya, kayak gini. Tapi memang Allah sudah tahu ini semua. Akhirnya Allah buat sebuah putusan. Qala khruj minha madhuman madhura. Surat Al-A'raf. Ukhruj minha, keluar kau dari surga dengan hina dan tidak terhormat, dengan sehina-hinanya dan serendah-rendahnya. Sampai Iblis mengatakan, saya dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Jangan dihubungkan. Iblis divonis begitu, bukannya ampun ya Allah, maaf ya Allah, namanya Iblis. Kata oke, nggak masalah, cuma kurang aja kan. Beda sama Adam. Adam begitu melanggar. Kalau Iblis tidak taat perintah, kalau Adam melanggar larangan. Sama, dua-duanya kena vonis. Tetap salah. Yang tidak taat perintah kena pasal, yang melanggar larangan kena pasal. Ditegur sama Allah Ta'ala dengan teguran yang tidak langsung, tapi langsung pakaiannya lepas. Begitu nyicip gua, anggap aja nih gua, cuma dikit nyicip aja, langsung Allah putuskan, hilang pakaian, ngambil daun-daunan, ditutupin auratnya, spontan, kaget dia, tutup aurat. Itu kriteria orang soleh itu, terbuka aurat langsung tutupin. Andaikan Iblis yang terbuka auratnya, namanya Iblis, mana udah biasa. Tapi orang begitu tutup aurat langsung tutup, dan dia langsung sadar, oh ini teguran dari Allah Ta'ala, ya Allah, langsung nangis, ya Allah, ampun ya Allah, maaf ya Allah. Dia tahu itu teguran dari Allah Ta'ala, langsung sadar, minta ampun sama Allah, ngaku salah. Kemudian dia minta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia tahu ditegur sama Allah dengan dilepasnya pakaiannya, langsung ngambil daun-daunan yang lebar, langsung nunduk sama Allah, ya Allah, aku telah zalim ya Allah, salah ya Allah, maafkan ya Allah, ampuni ya Allah, kalau rahmati ya Allah, kalau enggak kau maafkan, kau rahmati, aku termasuk orang-orang yang zalim. Coba, beda kan? Ditegur, yang satu mengatakan oke, yang satu mengatakan maaf ya Allah, ampuni, tetap aja dua-duanya kena sanksi, keluar dari surga. Tetap, cuman kalimatnya beda. Yang Iblis dikatakan keluar dari surga dengan tidak terhormat dan hina. Adam dinyatakan ihbitu dengan kata-kata turun kau ke bumi, dengan kalimat yang indah dan dengan terhormat, turun kau ke bumi, ya kan? Kalimat itu sudah beda. Yang Iblis divonis keluar, ditambah lagi vonisnya oleh Allah Ta'ala karena mekengkeng tadi. Kau akan masuk neraka selama-lamanya. Jawaban Iblis juga oke, siap. Coba divonis begitu. Kemudian tapi minta syarat. Qala anziruni
ila yaumi yub'atsun. Tapi kira saya ngarang lagi. Ustaz ngarang-ngarang dari mana nih? Enggak, insyaallah aman. Saya tanya dia. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Anzirni. Kok pakai ini? Anzirni. Ini salah satunya. Oke, nggak apa-apa. Cuma syarat saya minta 2 permintaan. Permintaan yang pertama adalah jangan matikan saya, hidupkan saya sampai nanti kiamat. Pokoknya nggak mati di situ, diterima oleh Allah. Qala innaka minal munzirin. Oke, kau ditangguhkan hidup sampai hari kiamat. Saking dendamnya sama Adam tadi. Karena saking marahnya iblis juga. Kau dikabulkan. Innaka minal munzirin. Dikabulkan sampai hari kiamat, nggak bakal mati. Yang kedua, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Permintaan kedua. Dasar iblis ya. Dia salah kan? Dia berbuat salah. Tapi kesalahan itu ditimpakan kepada orang lain. Ini saya nasibku begini ini kan gara-gara Adam. Maka saya akan mengajak Adam karena dihukum engkau vonis ke neraka, aku akan ajak keturunan Adam bersama-sama masuk neraka. Caranya gimana? Diizinkan oleh Allah. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Aku akan menggoda keturunannya Adam dari 1000 cara. Depan nggak bisa, belakang, dari samping kanan, pokoknya aku akan gunakan 1000 cara. Yang penting neraka tujuannya. Ya. Nah, terus oke. Nanti siapa yang ikutin ajakan neraka, yang ikutin ajakan Allah selamat. Hanya itu aja. Terus akhirnya, nah itu tadi episodenya kan beda. Adam disanksi sama Allah turun ke bumi, nggak berhenti coba minta ampunnya itu nggak berhenti terus ya sampai sudah diturunkan di bumi pun ampun ya Allah, maafkan ya Allah. Inilah yang membedakan. Kalau membedakan Adam dengan manusia yang baik dan yang tidak baik itu, manusia yang baik itu model Adam, salahnya sekali, istighfarnya berkali-kali. Allah sudah maafkan ketika minta ampun, minta maaf. Tapi karena dia orang baik, orang soleh, mukmin, minta ampunnya berkali-kali, ampun ya Allah, sampai ratusan tahun di dunia pun pasti ampun ya Allah, maaf ya Allah. Itu tanda orang baik. Tanda orang baik. Tanda orang yang bakal jadi konglomerat di akhirat. Kita kan bicara konglomerat akhirat, itu tandanya orang yang selalu istighfar, minta ampun, minta maaf. Apakah salahnya berulang kali? Apalagi salahnya cuma sekali. Minta ampunnya berkali-kali. Calon konglomerat. Nanti episode berikutnya calon konglomerat. Ini langkah pertama untuk diampuni sama Allah Ta'ala, yaitu istighfar dan taubat. Langkah kedua adalah seperti firman Allah Ta'ala. Allah menyarankan kalau mau nih caranya. Allah sudah kasih tahu rule-nya. Wa'at
tamhuha. Oh, berarti di sini. Nah, nah, Rasulullah SAW mengatakan, ini sudah jelas, wa ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini langkah kedua. Langkah kedua supaya dosa kita dinolkan sama Allah Ta'ala. Baik. Cara yang kedua adalah banyak berbuat baik. Istighfar dan taubat sudah, banyak berbuat kebaikan. Banyak berbuat kebaikan atau ibadah. Mana dokumen pendukungnya? Itu tadi contohnya. Mana dokumen pendukungnya adalah kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nggak usah yang panjang, yang pendek aja. Dan ikutilah perbuatan baik itu dengan perbuatan burukmu itu dengan kebaikan. Niscaya kejahatan atau dosa itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, tanpa istighfar, tanpa bertaubat. Kebaikan itu akan mengurangi, menggugurkan dosa-dosa. Contoh, bapak-bapak ini contoh, ibu-ibu juga, tapi ibu di momen yang lain. Berangkat ke masjid, berwudu di rumah, rapi pakai pakaian, melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Setiap langkah kaki menuju masjid atau menuju tempat-tempat yang baik untuk kegiatan yang baik, maka Allah akan hilangkan satu langkah itu dosa dan Allah naikkan pahala. Langkah yang sama itu menggugurkan dosa dan menambahkan pahala. Coba, kesalahan-kesalahan itu akan gugur dengan sendirinya ketika kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang baik-baik untuk sholat berjamaah, menuju tempat yang baik. Itu dihitung sama Allah sebagai kebaikan dan digugurkanlah dosa-dosa kita. Semakin banyak tujuan langkah kaki atau dengan menggunakan kendaraan menuju kebaikan, itu otomatis menggugurkan dosa. Tapi dosa yang mana? Allah yang ngatur, bukan wilayah kita. Itu salah satu cara dari beberapa cara menghilangkan dosa supaya diampuni. Dan ini yang kedua juga sudah, kalau nggak salah kemarin, ini diampuni plus. Yang kemarin saya bilang diampuni plus. Bukan hanya dinolkan sama Allah, bukan hanya diputihkan sama Allah, tapi digantikan dan dirubah. Sebesar apapun dosa itu akan digantikan sebagai aset pahala. Dinolkan saja sudah beruntung. Ini Al-Furqan 69 sampai 70. Allah yang berjanji, jika melakukan ini, maka dosa itu akan
dihapus sama Allah dan digantikan menjadi aset pahala. Ini juga sudah kemarin kalau nggak salah, nggak usah kita bahas lagi, yaitu dengan taubat plus. Taubat plus. Di dalam ayat itu Allah mencontohkan dosanya yang nggak main-main, dosa gede-gede, yaitu dosa syirik kepada Allah. Nggak ada dosa yang lebih gede daripada dosa membunuh, dosa berzina. Jika melakukan taubat plus, maka Allah akan hapuskan dosanya dan digantikan dengan aset pahala. Yang terakhir, ini yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala yang jelas, karena yang bersangkutan tidak mengajukan proposal. Ya, udah kayak belis tadi, apalagi udah dosa ngaku pahala. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sudah salah, ngakunya benar. Kan itu udah salah, ngaku benar. Kalau itu tidak berdampak dan berefek, ya dosanya buat dia sendiri. Tapi ketika dosa yang dia lakukan itu berdampak dan berefek, maka dosanya akan berkembang biak. Mengerikan ini. Dosa yang tidak dilakukan, tapi dia mendapatkan dosa sejumlah orang yang mengikutinya. Gara-gara dia berdosa, ngajak orang lain juga kena dosanya. Itu namanya dosa gara-gara. Dosa yang berdampak. Dosa yang ngefek. Padahal dia udah berdosa karena dia bohong. Mohon tidak dihubungkan kemana-mana. Dia sudah berdosa, dia udah bohong. Tapi orang juga melakukan kebohongan-kebohongan. Orang kalau bohong itu kan dosanya kenapa? Bertumpuk-tumpuk dan berlipat-lipat. Contoh misalnya, bapak-bapak, misalnya dulu pernah katanya ada anggota dewan beli izin sama istrinya mau ke Batam, udah beli tiket, berangkat ke bandara diantar, sudah pulang istrinya, sampai di bandara tiketnya disobek-sobek, gosong, beli tiket baru, kebalik dia. Ada beberapa yang gitu. Pulang rumah kan tahunya Batam, tapi ternyata tiket disobek, beli tiket lagi, balik. Pulang-pulang kan ditanya, gimana kabar Batam, Pak? Baik. Di sana rame nggak? Rame. Ngapain di sana? Kemana aja? Oh, ke sini, ke sana. Kan pertama bohong, ditanya lagi mesti bohong lagi, ditanya lagi mesti berapa orang di sana? Ada 7. Terus di hotel mana? Ini hotel bintang 4. Padahal ketika bohong itu ditelusuri, dilacak, maka jawabannya mesti bohong kan? Jawabannya bohong, beranak cucu cicit, mohon tidak diasosiasikan kemana-mana. Ini contohnya. Sekali bohong, dia akan beranak bohong. Ditanya lagi, bohong. Ditanya lagi, terus. Makin banyak yang nanya, diucap-ucap, dia bohong terus. Karena untuk menjawab kebohongan harus dilakukan bohongan. Dan itulah dosa yang berkembang biak. Itu kalau dampaknya pada pribadi. Tapi ketika dia ngajak orang juga berbohong, itu berkembang biak. Semua yang dilakukan oleh orang itu semuanya dosanya ditambahkan pembohong pertama. Pembohong yang lain dapat juga, bukan berarti bohongnya ditanggung jawab, enggak, dapat semuanya, tapi dikalikan dengan jumlah yang bohong itu diberikan kepada pembohong utama. Terus sampai kapan? Sampai sampai hari kiamat, Pak. Berkembang biaknya kalau nggak selesai sampai hari kiamat.
terus. Dosa yang nggak pernah berhenti bukan sampai mati, sampai hari kiamat. Dia orangnya udah mati. Orangnya udah mati, tapi kebohongannya terus berkembang sampai hari kiamat. Maka kalau berdosa, jangan ngajak-ngajak. Man sanna fil Islamil, hadisnya sudah pakem, sudah jelas, ada sahih pula. Tapi kalau mau berbuat baik, ngajak-ngajak. Mau beribadah, ngajak-ngajak. Mau untuk proyek kebaikan ngajak. Tapi kalau untuk melakukan kejahatan dan dosa, hati-hati. Jangan ngajak-ngajak dan jangan pula menjadikan kejahatannya berdampak pada orang lain. Maaf, misalnya ibu-ibu tidak menutup aurat, wanita nggak menutup aurat, dosa nggak kira-kira? Bapak-bapak yang lihat dosa nggak? Dosa. Tetapi dosa yang pelaku utama ditambahkan dengan jumlah orang yang berdosa gara-gara dia. Saya kan dosanya cuma buka aurat. Ya kalau yang melihat cuma satu. Nah kalau yang melihat sejuta orang, kan mereka berdosa gara-gara dia. Sampai kapan? Ya sampai peristiwa ini nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang. Ya, ada yang hilang ketika, tapi ada yang ngajak share di, wah udah habis lah. Semuanya dapat bagian. Yang terbesar adalah pelaku utamanya. Jadi kalau berdosa, ya bukan berarti disuruh. Jangan sampai ketahuan orang, jangan sampai ngajak-ngajak orang, dan segera ditutup dengan istighfar dan taubat. Aman itu maksudnya insya Allah lebih mudah mengampuni daripada yang tidak diampuni ini bisa tetap. Untung aja Allah Maha Penyayang. Berbuat dosa sekali ditulisnya satu, tapi berbuat baik sekali ditulisnya 10 kali. Coba Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Berbuat baik sekali Allah catatnya 10 kali. Wa man jaa bis sayyi'ati, barang siapa yang berbuat kejahatan dan dosa, fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Ditulisnya cuma sekali. Andaikan berbuat baik dicatat 10 kali, berbuat dosa dicatat 10 kali, babak belur kita. Enggak begitu aja, masih banyak yang babak belur. Apalagi ditulis sama. Baik. Oh, sudah kelewatan. Nah, episode terakhir nanti adalah masalah kebaikan. Rekening baik. Rekening baik ini akan kita bahas bulan depan insya Allah kalau masih ketemu. Jadi satu episode lagi. Kalau ada yang bertanya, berkomentar, dipersilahkan. Ada yang tanya ibu, bapak, boleh. Inilah karakter rekening kita nanti di akhirat yang akan menjadi milik kita. Mau kita apakan, sekarang saatnya. Artinya sebelum nama kita dipanggil di speaker masjid kita. Kalau udah dipanggil kan risiko. Monggo, ada yang mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak? Jadi mau kita apakan dosa kita ini? Mau kita nolkan? Bisa. Mau kita rubah menjadi pahala? Bisa. Mau tetap dalam bentuk dosa? Bisa. Mau dosa itu makin berkembang biak? Bisa juga. Keputusannya di kita masing-masing dan di saat ini. Waktunya juga tidak banyak lagi. Ya. Ibu-ibu ada?
Sudah mau kemana? Sudah tasnya udah siap-siapin semuanya. Tutup tas semua. Kalau bawa malah nggak kelihatan, nggak bawa tas. Ibu-ibu cek tas keting udah tutup. Ya udah, kalau nggak ini lagi kita cukupkan. Besok terakhir insya Allah ya, bulan depan kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.